Kali ini kita akan belajar tentang distribusi beta. Nah, sebelum kita membahas distribusi beta, saya perkenalkan dulu yang disebut dengan fungsi beta. Ya, fungsi beta sama ketika kita belajar distribusi gamma, kita diperkenalkan fungsi gamma. Nah, sekarang kita diperkenalkan dengan fungsi beta. Fungsi beta itu ada 3 macam. Teman-teman silakan buka bahan ajar atau PowerPoint yang saya share dengan judul file distribusi beta ya. Oke, ini fungsi beta bentuknya bisa 3 macam. Yang pertama adalah integral dari 0 sampai dengan 1, T pangkat alpha min 1, 1 min T pangkat beta min 1, d theta. Kemudian bentuk yang kedua adalah dalam bentuk polar koordinat, yaitu 2 kali sigma 0 sampai V per 2, sin theta pangkat 2x dikurang 1, cos 2 ya dikurang 1, d theta. Nah, bentuk yang ketiga bahwa fungsi beta ini adalah perkalian dari gamma alpha dikalikan gamma beta dibagi gamma alpha plus beta. Silakan diingat-ingat ya, fungsi beta itu adalah integral 01 T pangkat alpha min 1, 1 min T pangkat beta min 1. Alpha ini adalah parameter shape, jadi yang membedakan bentuk kurva, dan beta adalah parameter scale-nya. Kalau teman-teman nanti belajar distribusi peluang beta, maka alfa dan betanya harus dicantumkan. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa yang menggunakan parameter shape dan parameter scale selain distribusi beta adalah distribusi gamma. Jadi di gamma itu ada alfa, ada beta juga. Ya. Nah, di slide berikutnya saya mencoba menghubungkan ketiga persamaan di slide 3 ini dengan persamaan yang lainnya. Contoh misalkan, kalau misalkan T di sini kita ganti dengan sin dari theta pangkat 2, ya, atau kuadrat dari sin theta, maka bentuk fungsi beta, alpha, beta ini akan menjadi 0 sampai pi per 2 sin theta pangkatnya ada 2 alpha min 2 cos theta 2 beta dikurang 2 dan 2 sin theta cos theta d theta. Dari mana ini? Dari kita cari dt ya. Dt itu kan turunan dari t terhadap theta, 2 sin kali cos ya. Ini yang belakang. Sementara T pangkat alpha min 1 karena T-nya adalah sin pangkat 2, maka di sini akan sin theta pangkat 2 alpha min 2. Kemudian yang 1 min T-nya adalah 1 min sin kuadrat adalah cos ya. Sehingga dari pemisalan T dengan sin theta atau kuadrat dari sin theta akan menghasilkan persamaan yang kedua. Ya, ini di slide 4. Selanjutnya, untuk slide 5 menjelaskan relasi antara gamma X dengan gamma Y. Kalau kita jabarkan, gamma tadi adalah gamma di pelajaran sebelumnya adalah 0 sampai tak hingga. Kalau beta 0 sampai 1. Ingat bedanya di situ. Ya. Untuk fungsi gamma adalah 0 sampai tak hingga dari T pangkat kanan ini X dikurangi 1, E pangkat minus T, saya ubah dulu ke sini. Ya. Ya, di sini. Untuk fungsi gamma X adalah 0 sampai tak hingga T pangkat X min 1, E pangkat minus T, dt. Sementara untuk gamma fungsi Y adalah 0 sampai tak hingga, saya menggunakan huruf lain, S pangkat Y dikurang 1, E pangkat minus Y, ds. Lalu kita misalkan T-nya itu adalah U kuadrat. Karena itu dt-nya adalah 2UDU. S-nya adalah A kuadrat.
maka turunan ds adalah 2ADA. Buat apa ini? Ini akan dimasukkan nanti T-nya akan kita ganti dengan U kuadrat, sehingga akan menjadi U pangkat 2X min 2. Dari mana 2-nya? U pangkat 2 dikalikan X dikalikan min 1, jadi 2X min 2. E-nya sendiri akan menjadi minus U pangkat 2, karena kan T-nya kita ganti U pangkat 2. Terus dt-nya akan berubah menjadi 2U du. Dengan cara yang sama, maka integral S ini juga akan berubah menjadi 2 kali integral 0 sampai tak hingga A pangkat 2 Y min 2 E pangkat minus A kuadrat ADA. Selanjutnya dikumpulkan variabel yang bisa dikumpulkan. Kita pisahkan 4, ya 2 kali 2 itu 4, 0 sampai tak hingga U pangkat 2X min 1 du. Dah. Kemudian integral 0 sampai tak hingga A pangkat 2 min 1 E pangkat minus U kuadrat tambah A kuadrat. Ya. Pertanyaannya adalah kemana angka satunya? Ingat di sini ada U pangkat 2X min 2 dikalikan U pangkat 1. Sehingga min 2 tambah 1 jadi min 1. Di sini juga sama. Ada A di sini. Ya A pangkat 2Y min 2 ditambah 1. Jadilah A pangkat 2Y min 1. Sementara E-nya akan bergabung minus U kuadrat tambah A kuadrat. Selanjutnya, dari sini disederhanakan menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini dan kita ubah lagi ke bentuk koordinat polar. Dengan memisalkan U-nya itu adalah R sin theta dan A-nya adalah R cos theta. Ingat bahwa matrik Jacobian untuk pemisahan seperti ini akan memunculkan R, dr, d theta. Nah, persoalannya R-nya dari batas mana sampai mana? Ya, dr-nya ini. Dr-nya akan dari batas 0 sampai pi per 2. Kenapa? Karena batasnya, masih ingat ya, saya membuat sebuah kotak, perputaran sudutnya hanya dari 0 sampai 90 derajat atau 0 sampai pi per 2. Sementara untuk d theta-nya, d theta-nya akan dari d theta-nya dari 0 sampai pi per 2, R-nya dari 0 sampai tak hingga. Ini kebalik nulisnya ya. Kalau ini pi per 2 berarti harusnya d theta dr gitu. Oke. Dari sini kalau kita uraikan ya, yang persamaannya ke dalam bentuk persamaan polar, maka akan diperoleh seperti ini. Ya. Ini ada 2X dikurang 1 tambah 2Y kurang 1 E pangkat minus R pangkat 2. Kemudian ya diubahlah ke dalam bentuk polar R dan theta gitu intinya situ ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini R dr dan d theta. Nah, kemudian dipecah-pecah nih yang R aja dengan yang theta. Nah, yang R dapat 0 sampai tak hingga R pangkat 2X tambah 2Y min 2 E pangkat min R kuadrat R dr. Ini sendiri, ya ini sendiri teman-teman, kalau dimisalkan menjadi T, ya dia akan balik menjadi sebuah fungsi yang seperti ini. Ya, ketika R kuadratnya kita ubah menjadi T, maka akan berubah menjadi T pangkat X tambahnya dikurang 1, E pangkat minus T, yang setengahnya ini nanti akan saling hilang. Nah, ini sendiri adalah fungsi gamma, yaitu fungsi gamma X ditambah Y. Minus 1 tambah 1, maka di sini tulisnya X tambah Y. Sementara yang belakang ini adalah bentuk fungsi beta. Masih ingat ya, ini bentuk yang kedua dari fungsi beta. Nah, dari persamaan ini, maka persamaan yang ketiga dari fungsi beta adalah perkalian gamma X tambah dikali dengan gamma Y dibagi gamma X tambah Y. Ini proses pembuktiannya. Ya, teman-teman apakah mau paham lebih jauh ya silahkan diulik. Tapi kalau tidak, yakinlah bahwa fungsi beta dari ketiga bentuk ini semuanya sama. Bisa kita uraikan baik dari persamaan 1 ke 2 maupun 1 ke 3. Dari 2 ke 3 pun sama. Gitu, sampai di sini dulu ada yang mau bertanya enggak? Atau cukup jelas?
Nah, sekarang kita pindah ke distribusi beta, ya. Nah, untuk lebih merasakan distribusi beta itu seperti apa, saya akan coba tunjukkan di R bentuk grafiknya, ya. Tuh, ini bentuk distribusi beta. Jadi distribusi beta pun adalah distribusi yang tidak simetri. Sama kayak chi-square, gamma, eksponensial, itu tidak simetri semua. Dia cenderung menceng kanan, ya. Baik, untuk bentuk distribusi betanya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar rumus-rumusnya, ya. Yang namanya distribusi beta itu diformulasikan dengan X pangkat alpha min 1, 1 min X beta min 1 per fungsi beta dari alpha, beta. Ya. Nah, karena teman-teman sudah tahu bahwa yang atas, pembilang dengan penyebut itu sesungguhnya sama untuk integral 0 sampai dengan 1, maka dengan sendirinya integral untuk semua X dari fx dx akan bernilai 1. Nah, ini pembuktiannya di sini. Perhatikan ya, B alpha, beta kita keluarkan, kemudian integral 0 sampai dengan 1, X alpha min 1, 1 min X beta min 1 dx ini adalah beta sendiri. Ya. Jadi saling menghilangkan, hasilnya 1. Itu untuk pembuktian PDF-nya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pembuktian variance-nya dan expected value-nya. Ya. Perhatikan di sini expected value-nya. Bahwa expected value dari distribusi beta adalah 1 per beta alpha, beta 0 sampai 1 X dikalikan X alpha min 1. Nah, teman-teman di sini sangat mudah membuktikan expected value beta. Kenapa? Kalau alpha min 1, dia adalah beta alpha. Kalau sekarang alpha saja, artinya apa? Berarti beta alpha plus 1. Caranya gimana? Pangkat yang di atas X ini ditambahkan 1. B-nya tetap, ya. B-nya tetap, karena integral 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang bagaimana pembagian dari 1 per B alpha, beta dikalikan beta alpha plus 1, beta. Ya, diubah ke fungsi gamma, bahwa yang di sini adalah yang ini saya buka dulu yang sisi sini ya. Jadi ini menjelaskan yang ini, menjelaskan yang ini. Beta alpha plus 1, B. Sementara untuk yang ini, ya, untuk yang ini tuh menjelaskan yang ini. Dibalik dia, gamma alpha plus beta dibagi gamma alpha kali gamma beta. Ada yang sama dicoret, kemudian gamma alpha plus 1 dibagikan gamma alpha itu adalah alpha sendiri. Ya enggak? Kenapa? Karena gamma alpha itu kita tulis alpha min 1 faktorial. Kalau gitu gamma alpha plus 1 sama dengan apa? Ya alpha plus 1 min 1 faktorial. Berarti kan alpha faktorial. Nah, alpha faktorial ya. Sehingga kalau gamma alpha plus 1 menjadi alpha faktorial dibagikan alpha min 1 faktorial, sisanya alpha saja. Nah ini. Ya. Kemudian ini ada gamma alpha plus beta, di bawah alpha plus beta plus 1. Ya tinggal alpha plus betanya saja, karena sisanya gamma alpha plus betanya saling meniadakan. Inilah min dari distribusi beta. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita mencari variansnya. Berarti teman-teman cari EX kuadratnya. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Muncul E kuadrat di sini. Ini adalah fungsinya. Beta, fungsi beta yang kita keluarkan. Sisa di sini. Ini sendiri apa sih? Ini sendiri adalah fungsi beta. Tapi dengan parameter alpha plus 2. Dari mana alpha plus 2? Alpha plus 1 plus 1. Gitu. Ya. Nah, kemudian sama dengan cara tadi diuraikan. Yang sama kita coret.
alfa plus 2 dibagi, gamma alfa plus 2 dibagi dengan gamma alfa, tentunya alfa plus 1, ya. Alfa plus 1 ini, kemudian dikalikan alfa plus 1 kalikan alfa, karena gamma alfanya sendiri adalah alfa kurang 1 faktorial. Berarti masih ada di atas, masih menyisakan alfa plus 1 kalikan alfa. Sementara gamma alfa plus beta dibagi dengan gamma alfa plus beta plus 2, ini akan menjadi alfa plus beta plus 1 kalikan alfa plus beta. Nah, ini adalah E kuadrat. Karena itu, untuk variansnya tinggal dikurangkan E kuadrat dengan EX pangkat 2. Ini adalah persamaan aljabar biasa, ya. Kata kunci ada di mana? Ini adalah kita cari KPK-nya. KPK dari alfa plus beta dikalikan alfa plus beta plus 1 dikalikan alfa plus beta pangkat 2 adalah alfa plus beta pangkat 2, alfa plus beta plus 1 itu KPK-nya sebenarnya. Tinggal dibagi bawah kali atas, sama seperti kita belajar pecahan. Yang bisa dihilangkan, sisanya itulah varians. Jadi varians untuk distribusi beta adalah seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu masih bisa ngikutin, ya? Sementara untuk MGF-nya tidak didefinisikan. Not tractable kalau di buku Bain, ya, untuk beta. Jadi sampai ke variansnya saja. Kalau teman-teman perhatikan di buku Bain, tulisan distribusi betanya dia langsung nggak seper fungsi beta, tapi langsung menjabarkan dalam fungsi gamma. Ya, nggak masalah. Ini kan sama yang satu dengan fungsi 1 per fungsi beta A, B kan. Ya. Dan perhatikan di buku Bain, A itu adalah untuk shape parameter dan B adalah untuk scale parameter. Oke, nah sekarang seperti apa soal-soal untuk distribusi beta? Teman-teman bisa membuka bab 3 halaman di latihan, ya. Kita lihat yang latihan-latihan betanya seperti apa.